Siapa yang bisa menyangkal pesona di timur Indonesia? Pulau Halmahera, Ternate, dan Tidore adalah salah satu rangkaian indah yang menjadi bukti betapa eloknya rupa timur Indonesia. Ya, dan pulau-pulau cantik di Maluku Utara ini kini telah menjadi incaran para pemburu pesona Nusantara. Salah satunya saya. Memiliki luas lautan yang lebih besar dari daratan membuat saya wajib menginjakan kaki di lokasi tercantik yang dimiliki Tidore. Pulau Vailonga namanya. Sebuah pulau tak berpenghuni yang cantik daratan maupun bawah lautnya. Ya, di belakang saya adalah Pulau Vailonga. Sekarang saya ingin berbicara dengan Bang Halis. Ya. Bang Halis, sudah siap semuanya? Tinggal kita pasang regulator dan siap dive. Nah, untuk kelebihannya dari Pulau Vailonga ini apa itu, Bang? Pulau Vailonga termasuk salah satu pulau yang tutupan karangnya terbaik di kota Tidore Pulau. Dari kota Tidore, Pulau Vailonga dapat ditempuh selama 20 menit menggunakan kapal cepat. Pantainya yang jernih dan pasirnya yang putih bersih menjadi daya tarik tersendiri di pulau ini. Vailonga berarti angkat dan lepaskan. Hal ini tidak terlepas dari legenda setempat yang menceritakan jika pada awalnya Pulau Vailonga merupakan tanah Pulau Tidore yang diangkat burung gagak dan terlepas saat matahari muncul di ufuk timur. Vailonga diapit Pulau Tidore, Pulau Halmahera, dan juga lepas pantai Laut Maluku. Arus bawah dan juga ombak di pulau ini nyaris tak dapat diprediksi. Kali ini Bang Oni dan Bang Halis yang menemani saya menyelam. Mereka adalah penyelam profesional dari komunitas penyelam Tidore. Baru saja menceburkan diri ke dalam air, mata saya sudah disuguhkan dengan terumbu karang yang menawan. Tapi karena pemula, saya kesulitan memasuki perairan yang lebih dalam. Bang Oni pun harus membantu menarik tubuh saya agar bisa memasuki kedalaman 3 meter. Keindahan bawah laut Vailonga sesungguhnya mulai berada di kedalaman 3 meter. Berbagai jenis karang tumbuh dengan begitu subur dan cantik. Ikan-ikan kecil menari bebas di sekitarnya. Wajar saja jika Vailonga disebut sebagai titik penyelaman terbaik di Tidore. Berbagai macam karang keras maupun karang lunak yang menawan dapat dijumpai. Bagaikan sebuah taman laut, terumbu karang di sekitar Pulau Vailonga tersusun begitu alami. Terjaganya biota bawah laut Ternate dan Tidore telah membuat saya jatuh hati. Tak jemu-jemu saya menikmatinya. Bagi saya, inilah surga sesungguhnya di timur Indonesia. Ada sebuah tempat yang digadang-gadang menjadi kawasan wisata terpadu di Tidore. Lokasi ini pun telah menjelma menjadi ikon kota Tidore. Tempat itu adalah Pantai Tugulufa. Ya,
Setelah puas menyelam di Failonga, ada sesuatu yang menarik lagi di Tidore ini. Masih bersama Bang Oni dan Bang Halis, mereka mengajak saya menyelam sambil memberi makan ikan di pantai Tugulufa, Kota Tidore, Kepulauan. Pantai Tugulufa sendiri berada di Kelurahan Tuguwaji, Kota Tidore, Kepulauan. Memberi makan ikan di dalam laut atau lebih dikenal dengan feeding fish merupakan terobosan baru dalam dunia wisata bahari di Tidore. Dan Tugulufa adalah lokasi wisata feeding fish pertama di kota ini. Airnya begitu jernih, cantik sekali kelihatannya. Lokasinya yang sangat dekat dari pantai mempermudah kami menemukan kelompok ikan yang akan diberi makan. Dengan memanfaatkan keindahan bawah lautnya, memberi makan ikan secara langsung di habitatnya menjadi wisata bahari yang berbeda dari biasanya. Selain memberi makan ikan, wisatawan bisa menikmati indahnya karang-karang bawah laut Tugulufa yang terawat dengan baik. Dengan menggunakan botol plastik yang di dalamnya berisi roti, ikan-ikan kecil akan terpancing untuk datang. Lihat saja, tak perlu waktu lama, mereka tahu saya membawa makanan. Wah, puas sekali rasanya berada di dekat ikan-ikan yang lucu ini. Tak hanya memberi makan ikan, di bawah laut Tugulufa juga terdapat monumen gerhana matahari total yang digunakan pada bulan Maret 2016 lalu. Monumen ini begitu sederhana karena ada di bawah laut. Kegiatan menyambut gerhana matahari total di Tidore memang lebih banyak dikaitkan dengan laut. Melewati ini saja, saya merasakan betapa istimewanya bawah laut Tidore. Sebuah perasaan yang tak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Kerja keras, baru momen hijau dan merah. Lanjut terus. Roman. Ia adalah guru besar biara Shaolin Songsan, mendapatkan penghargaan emas Achievement Award dalam bidang kedokteran tradisional karena berhasil menggali dan mengembangkan ilmu pengobatan Shaolin yang sudah ribuan tahun berdasarkan pengobatan akupuntur Shaolin. Ia memberikan rahasia pengobatan tulang Shaolin ini untuk dapat digunakan oleh masyarakat luas dalam bentuk koyo Shaolin. Dengan pengobatan khusus, membuat pasien rematik yang sudah tidur bertahun-tahun bisa bangun, berdiri, berjalan kembali. Koyo akupuntur Shaolin khusus diberikan kepada orang yang memiliki masalah seperti penyakit sakit tulang punggung, nyeri bahu, sakit pinggang, penyakit lutut, serta masalah pada tulang lainnya. Sekarang aku sudah tak ada masalah apapun lagi. Bebas, tak sakit lagi. Obat ini sungguh luar biasa. Cara pertama, Yi Jinjing untuk memasukkan obat ke dalam tubuh. Bagai seperti menggunakan jurus kungfu Yi Jinjing, yaitu akupuntur.
akupuntur. Pengurutan yang sudah disertai dengan pengobatan tradisional. Obat yang ditempel terus seperti akupuntur akan terasa panas dan dalam setiap menit pasti ada hasil dari pengobatan. Pegal dan membengkak dalam sesaat akan hilang. Cara kedua, si Zuiji menghangatkan tulang untuk detox, yaitu memakai berbagai obat-obatan tradisional terkenal yang berasal dari Shaolin. Proses tempelan akupuntur panas temuan dari Shaolin ini berupa detox dari dalam tubuh, detox dari tulang, dan membersihkan semua racun. Juga bisa memperbaiki tulang yang bermasalah lainnya. Penyakit rematik bisa terselesaikan dengan segera. Karena banyak duduk menyebabkan pinggang saya sakit sekali sampai tidak bisa bangun dari tempat tidur. Rasanya seperti ditusuk-tusuk jarum. Setelah menggunakan koyo akupuntur Shaolin 2 minggu saja, tubuhku kembali sehat seperti sedia kala dan bisa beraktivitas lagi. Leher yang ada keluhan pegal, nyeri, kaku, dan sakit, pinggul sakit dan bermasalah, cukup tempelkan koyo akupuntur Shaolin saja. Persendian dan berbagai pembengkakan pada lutut bisa hilang saat mau naik ataupun turun tangga, sudah tidak sakit lagi. Shaolin Moxibushi Plaster, ramuan asli dari Shaolin, mengatasi berbagai penyakit tulang dan sendi. Produk yang asli hanya ada di Jako. Kerja keras. Baru Roman hijau dan merah. Lanjut terus. Roman. Memperingati hari ulang tahun ke-59, PT Pertamina menyelenggarakan program pembersihan pantai dan pemberdayaan nelayan di 5 lokasi secara serentak. Salah satunya dilakukan di Pantai Grand Watu Dodol, Banyuwangi. Tempat ini tepat ketika Pertamina memang untuk melestarikan kawasan pesisir karena ada perubahan mendasar dari masyarakat sekitar sini. Jadi kalau dilihat ke utara ini sekarang mereka sudah menjadi volunteer masyarakat yang mereka menjaga lingkungan dan kawasannya. Kegiatan dimulai dengan pelepasan tukik sebagai upaya konservasi, dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, bantuan pada berupa tadi taman baca, terus kemudian anak yatim, itu serentak di seluruh Indonesia dilakukan. Tapi yang bagi kita yang penting berikutnya apa? Pemberdayaan sebetulnya. Total nilai pemberdayaan di 5 lokasi 6,8 miliar rupiah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kerja keras. Baru Roman Energinesis hijau dan merah. Lanjut terus. Roman. Gak semua minuman sereal itu sama. Makanya aku pilih Quaker 3-in-1 dari Alinya Oats dengan 30% kepingan oat dalam tiap saset. Tersedia juga rasa coklat. Coba lagi. Baru Sting dengan ginseng buat power on aksi lo. Ulama membangun bangsa. Mengamalkan Pancasila bila dilakukan ikhlas karena Allah, sesungguhnya dia sudah mengamalkan ajaran dari agamanya. Kita hidup di dunia ini adalah hidup sementara. Tidak akan bisa kekal. Hidup di dunia ini tidak akan selama-lamanya nyaman. Indonesiaku, TV One memang beda.
Ini Indonesia kita. Tetap bergerak, jangan menyerah. Ya, ketika pertama kali mendengar kabar ya bahwa Radio Show, sebuah program musik TV yang legendaris yang menampilkan band-band musik-musik yang bisa dibilang non-mainstream ataupun underground akan kembali ditayangkan di televisi secara live. Itu buat saya sebuah kabar yang paling baik didengar, dan mudah-mudahan Radio Show yang pernah menjadi raja dari penampilan performa musik ini akan menjadi sebuah tayangan yang ditunggu-tunggu lagi. Radio Show di TV One. Selain kaya akan wisata baharinya, Tidore tak bisa lepas dari sejarah dan budaya yang menaunginya. Kali ini saya akan mengunjungi sebuah tempat yang begitu sakral dengan nilai-nilai sejarah dan budaya Tidore. Namanya Gura Bunga. Dalam bahasa Indonesia, Gura Bunga diartikan sebagai taman bunga. Gura Bunga menjadi satu-satunya wilayah yang memiliki hawa sejuk di kota Tidore Kepulauan. Gura Bunga merupakan tanah sakral yang berhubungan langsung dengan Kesultanan Tidore hingga saat ini. Disinilah nama Sultan Tidore dari masa ke masa ditetapkan, mengingat dalam Kesultanan Tidore, putra mahkota bukanlah penerus tahta sang sultan. Yang istimewa di desa ini adalah rumah adat para Sawohi. Sawohi sendiri adalah tokoh adat yang menjadi penghubung antara Sultan Tidore dengan para leluhur. Rumah adat Sawohi di desa ini berjumlah 5 buah yang dihuni oleh 5 orang Sawohi. Rumah-rumah ini diperkirakan sudah berusia ratusan tahun. Dari kelima rumah adat ini, 2 rumah diantaranya mempunyai andil yang cukup besar dalam Kesultanan Tidore. Agar informasi yang didapat tak setengah-setengah, saya pun mengunjungi salah satu Sawohi di rumah adatnya. Assalamualaikum Bapak Yunus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, saya tertarik sekali dengan rumah adat ini. Iya. Sepertinya bangunannya masih kayak zaman dulu ya Bapak? Siap, betul Bu. Bisa diceritakan sejarah sedikit Bisa. ya Bapak? Bisa, kalau boleh nanti silakan aja ke dalam. Iya. Saya lihat di sini lantainya masih lantai tanah ya Bapak? Iya, betul Non. Ini kan lantai tanah ini dari dulu. Jadi kebetulan rumah adat ini nggak bisa pakai semen Keramik. atau ya nggak bisa. Nggak bisa pakai keramik gitu. Rumah adat Sawohi Kei Matiti merupakan tempat di mana dikukuhkannya 37 Sultan Tidore yang sudah terpilih dari dulu hingga saat ini.
Karena perannya yang begitu penting, Sowohi pun bertanggung jawab menjaga kelestarian rumah adat ini. Kalau kamar puji ini bukan nggak boleh masuk, boleh masuk, cuman harus dengan pakaian adat gitu. Cuma dan lanjut kalau bukan cuma kalau anak saya kalau badannya belum bersih atau masih ini nggak bisa masuk gitu. Nanti bersih dulu dari masuk. Kamar puji merupakan tempat Sowohi berdoa dan berhubungan dengan para leluhur. Kamar ini sangat disucikan. Tidak sembarang orang dapat masuk ke kamar puji. Hanya orang-orang tertentu yang mendapat izin dari Sowohi yang dapat memasukinya. Oke, terima kasih Bapak Yunus sudah menemani saya mengunjungi rumah adat Pulau Sowohi. Ya. Udah, kalau gitu saya pamit duluan Bapak. Ya, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salat ya. Di samping saya sudah ada rumah adat Marga Mahifa dan sekarang saya akan menemui Sowohi dari Marga Mahifa. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Untuk rumah adat Mahifa ini sama atau beda Pak dengan rumah adat Pulau Sowohi? Rumah adat Mahifa dan rumah adat Sowohi, Pulau Sowohi punya bentuknya sama, tidak beda. Konsep rumah adatnya sama? Iya, sama. Tapi ada perbedaannya nggak Pak? Tidak ada perbedaan. Bentuknya sama, kemudian potongan-potongannya juga sama, dia kap di atas juga sama, tidak beda. Lantainya juga masih tanah ya Pak? Ya, lantai ini tidak bisa dibuat floor atau tidak bisa dipasang tehel. Harus tanah seperti ini. Sowohi Mahifa memiliki peran menjaga tapal batas dari Kesultanan Tidore. Tapal batas Kesultanan Tidore dibagi dalam 3 istilah lokal, yaitu Nyili Seba Seba atau wilayah yang dekat dengan Tidore, Nyili Lovo Lovo, wilayah yang sedikit lebih jauh, dan Nyili Bulu Bulu, yang berarti wilayah yang sangat jauh dari Tidore. Di Tidore, syariat dan hakikat telah berjalan sebagaimana mestinya. Para Sowohi menjalankan hakikatnya untuk menjaga Kesultanan Tidore tetap pada porosnya. Sementara sang sultan menjaga syariat supaya adat budaya Tidore tak lekang ditinggal zaman. Kerja keras. Baru Bauman Energenesis hijau dan merah. Lanjut terus. Bauman. Memperingati hari ulang tahun ke-59, PT Pertamina menyelenggarakan program pembersihan pantai dan pemberdayaan nelayan di 5 lokasi secara serentak.
Salah satunya dilakukan di Pantai Grand Watu Dodol, Banyuwangi. Tempat ini tepat ketika Pertamina memang untuk melestarikan kawasan pesisir karena ada perubahan mendasar dari masyarakat sekitar sini. Jadi kalau dilihat ke utara ini sekarang mereka sudah menjadi volunteer masyarakat yang mereka menjaga lingkungan dan kawasannya. Kegiatan dimulai dengan pelepasan tukik sebagai upaya konservasi, dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, bantuan pada berupa tadi taman baca, terus kemudian anak yatim, itu serentak di seluruh Indonesia dilakukan. Tapi yang bagi kita yang penting berikutnya apa? Pemberdayaan sebetulnya. Total nilai pemberdayaan di 5 lokasi 6,8 miliar rupiah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kerja keras. Baru momen hijau dan merah. Lanjut terus. Roman. Gak semua minuman sereal itu sama. Makanya aku pilih Quaker 3-in-1 dari Alinya Oats dengan 30% kepingan oat dalam tiap saset. Tersedia juga rasa coklat. Coba lagi. Baru Sting dengan ginseng buat power on aksi lo. Olahraga teratur dan sarapan sehat penting untuk kesehatan. Quaker Oats adalah karbohidrat kompleks untuk kenyang lebih lama, turunkan kolesterol, tinggi serat, dan melancarkan pencernaan. Quaker Oats, langkah awal sehatmu. Baru, coba kebaikan Quaker 3-in-1 hari ini. Coba lagi. Baru Sting dengan ginseng buat power on aksi lo. Olahraga teratur dan sarapan sehat penting untuk kesehatan. Quaker Oats adalah karbohidrat kompleks untuk kenyang lebih lama, turunkan kolesterol, tinggi serat, dan melancarkan pencernaan. Quaker Oats, langkah awal sehatmu. Baru, coba kebaikan Quaker 3-in-1 hari ini. Ulama membangun bangsa. Mengamalkan Pancasila bila dilakukan ikhlas karena Allah, sesungguhnya dia sudah mengamalkan ajaran dari agamanya. Kita hidup di dunia ini adalah hidup sementara, tidak akan bisa kekal. Hidup di dunia ini tidak akan selama-lamanya nyaman. Indonesiaku TV One memang beda. Ya, ketika pertama kali mendengar kabar bahwa radio show, sebuah program musik TV yang legendaris yang menampilkan band-band musik-musik yang bisa dibilang non-mainstream ataupun underground akan kembali ditayangkan di televisi secara live. Itu buat saya sebuah kabar yang paling baik didengar, dan mudah-mudahan radio show yang pernah menjadi raja dari penampilan performa musik ini akan menjadi sebuah tayangan yang ditunggu-tunggu lagi. Radio show di TV One. Mas Kancing ini tidak bisa mengaji. Saya bawakan Al-Quran, suruh baca dia. Saya kemarin mampir di Ijmi. Saya katakan, ini namanya transdimensi. Bagi saya pribadi, orang ini tidak lebih dari seorang penipu. Beliau diberi kesempatan untuk memperlihatkan apa ilmu yang dimiliki beliau. Kalau memang seseorang bisa mengadakan uang, kenapa mesti uangnya orang lain yang diminta? Indonesia Lawyers Club TV One memang beda.
Selain memiliki banyak keindahan alam yang masih alami, Tidore merupakan salah satu pulau yang didatangi bangsa Eropa beberapa abad yang lalu. Karena di tanah ini, rempah-rempah tumbuh begitu subur. Jejak-jejak peninggalan bangsa Eropa yang mendiami Tidore pada zaman dahulu pun sangat mudah ditemukan di kota ini. Salah satunya adalah Benteng Tahula. Menyusuri Benteng Tahula yang sangat mengagumkan. Benteng ini merupakan peninggalan Spanyol yang berada di jantung kota Tidore Kepulauan. Benteng Tahula berada di sisi selatan Keraton Kesultanan Tidore. Untuk mencapai benteng, saya harus menaiki 125 anak tangga. Lumayan, tangga-tangga ini berhasil membuat saya keringetan. Dan ini adalah Pak Amin, Perdana Menteri Kesultanan Tidore yang mengerti betul setiap jengkal dan sejarah Benteng Tahula. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak. Sekarang kita sudah berada di lokasi Benteng Tahula, betul ya Bapak? Iya ya? benar ya. Gerbangnya, ini pintu masuk. Fungsinya untuk apa, Fungsi Bapak? masuk mereka melindungi diri, jadi tempat persembunyian sekaligus perlindungan diri seperti itu. Jadi cuma pintu satu ini saja. Nah, bayangkan dengan benteng yang tebal ya. Tebalnya dinding ini kan zamannya itu ya Maryam ya tidak secanggih sekarang ya seperti itu. Jadi tidak mungkin. Jadi sekaligus pengamanan diri ya seperti pengamanan itu. diri. Jadi lebih aman ya di sini. Iya, lebih aman di sini. Ya. Pada tahun 1610, Gubernur Spanyol kala itu memerintahkan untuk membangun sebuah benteng di Tidore yang diberi nama Santiago de los Caballeros de Tidore. Benteng ini baru selesai pada tahun 1615 saat Gubernur Spanyol Don Jerónimo da Silva menjabat dan mengubah nama benteng menjadi Santiago Caballeros de los de la Isla Tidore, yang sekarang lebih dikenal dengan nama Benteng Tahula. Benteng ini pun menjadi basis militer Spanyol hingga tahun 1662. Dibangun di atas sebuah bukit batu di pesisir tenggara Pulau Tidore, benteng ini merupakan lokasi yang tepat untuk mengawasi perairan antara Pulau Tidore dan Halmahera. Namun, sejak bangsa Spanyol meninggalkan Tidore, beberapa Sultan Tidore tidak memanfaatkan Benteng Tahula hingga pemerintahan Sultan Nuku. Sultan Nuku menggunakan benteng ini untuk mempertahankan Kesultanan Tidore dari penjajahan bangsa Belanda.
Bapak kok ini terlihatnya bentengnya kayak lebih kecil gitu ya Pak? Ya, memang kalau dulu arealnya ini cukup besar, tapi ini dihancurkan oleh Belanda. Karena Belanda sangat takut kalau memang pertahanan Kesultanan Tidore itu kalau memang dengan benteng lengkap itu mereka lebih tangguh seperti kuat itu. Jadi ya, kuat itu dia dihancurkan. Tidore sendiri ini memiliki beberapa benteng. Jadi ya, Pak? kalau Tidore ini semua dalam catatan semua ada 12 benteng. Yang kemudian benteng-benteng itu semua sudah hancur, yang tinggal masih terawat sedikit. Ini terus dirawat ini benteng Tahula sama benteng Tore. Benteng di Cobo juga tinggal puing-puing berserakan, benteng di Tomalu, apalagi di Mariku itu sudah habis. Yang padahal itu termasuk pada masa Portugis zamannya Gubernur Antonio Galvao, itu sebuah benteng yang sangat kukuh sekali. Dan saat itu terjadi koalisi 4 kerajaan Ternate, Bacan, Jelolo itu berkumpul di ibu kota kerajaan Tidore saat itu di Mariku. Itu punya benteng pertahanan yang paling kuat. Kemudian dihancurkan oleh pemerintah Belanda sendiri. Belanda lagi ya. Belanda datang lagi. Tak jauh dari Tahula, Benteng Tore berdiri. Benteng ini mempunyai fungsi yang berbeda dengan Benteng Tahula pada zamannya. Jadi ini kita sudah sampai di Benteng Tore ya Bapak? Tore. Tidak terlalu jauh dari Benteng Tahula. Cuma kayaknya harus nanjak lagi nih. Ya, Berbeda dari Benteng Tahula yang berada di tepian pantai, Benteng Tore didirikan di tengah hutan. Benteng Tore dibangun Portugis pada tahun 15 hingga 78, seizin Sultan Iskandar Sani. Ini adalah trik Sultan Iskandar Sani yang memang ingin memiliki sebuah benteng untuk melindungi pemerintahannya. Namun terkendala kurangnya pekerja dan keahlian masyarakat Tidore kala itu. Sultan pun memanfaatkan Portugis untuk membangun benteng. Jadi untuk perbedaannya dari Benteng Tore dan Benteng Tahula itu apa Pak? Ya, karena benteng Tahula itu adalah benteng pertahanan untuk perang, sedangkan benteng Tore ini pengamanan keluarga. Jadi tempat mengamankan diri ya, di sini saja, karena di sana itu semua tumbuh hutan-hutan belukar, jadi tidak nampak. Luas Benteng Tore memang lebih kecil dari Benteng Tahula. Namun pada zaman dulu, benteng ini berfungsi mengamankan keluarga dan kerabat kesultanan dari peperangan. Oke Bapak, terima kasih banyak. Setelah ini saya jadi dapat banyak informasi nih tentang Tidore, tentang Benteng Tore, Benteng Tahula gitu. Terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Assalamualaikum. Memang kehadiran yang bisa orang bisa mengenal Tidore itu. Oke, terima kasih sama-sama. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Memang, keindahan alam yang dimiliki Tidore bukanlah satu-satunya yang menarik di kota ini. Memiliki sejarah panjang dengan para penjajah, pantas menjadikan Tidore salah satu ikon wisata sejarah di timur Indonesia. Memperingati hari ulang tahun ke-59, PT Pertamina menyelenggarakan program pembersihan pantai dan pemberdayaan nelayan di 5 lokasi secara serentak. Salah satunya dilakukan di Pantai Grand Watu Dodol, Banyuwangi. Tempat ini tepat ketika Pertamina memang untuk melestarikan kawasan pesisir karena ada perubahan mendasar dari masyarakat sekitar sini. Jadi kalau dilihat ke utara ini sekarang mereka sudah menjadi volunteer masyarakat yang mereka menjaga lingkungan dan kawasannya. Kegiatan dimulai dengan pelepasan tukik sebagai upaya konservasi, dilanjutkan dengan penyerahan santunan kepada anak yatim, bantuan pada berupa tadi taman baca, terus kemudian anak yatim, itu serentak di seluruh
Indonesia dilakukan. Tapi yang bagi kita yang penting berikutnya apa? Pemberdayaan sebetulnya. Total nilai pemberdayaan di 5 lokasi 6,8 miliar rupiah. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kerja keras. Baru Bauman Energinesis hijau dan merah. Lanjut terus. Bauman. Olahraga teratur dan sarapan sehat penting untuk kesehatan. Quaker Oats adalah karbohidrat kompleks untuk kenyang lebih lama, turunkan kolesterol, tinggi serat, dan melancarkan pencernaan. Quaker Oats, langkah awal sehatmu. Baru, coba kebaikan Quaker 3-in-1 hari ini. Coba lagi. Baru Sting dengan ginseng buat power on aksi lo. Memperingati hari ulang tahun ke-59, Pertamina menyelenggarakan program pemberdayaan dan pembersihan pantai Kampung Nelayan di 5 lokasi secara serentak. Komitmen Pertamina untuk bagaimana betul-betul mendorong lingkungannya itu bersih sehingga masyarakat di lingkungannya insya Allah nanti ke depan makin sejahtera. Inilah kesempatannya untuk bagaimana kita betul-betul bisa mensejahterakan masyarakat Cilacap. Khusus untuk masyarakat di pantai Teluk Penyu Cilacap, selain bersih pantai diserahkan bantuan pemberdayaan berupa beasiswa, perbaikan rumah nelayan, bank sampah, jamur tiram, mangrove laut, bantuan kesehatan, dan taman bacaan. Total nilai pemberdayaan di 5 lokasi mencapai 6,8 miliar rupiah. Kita masuk 10 negara yang berkategori pantai terkotor. Dan hari ini, pagi ini kita dengan masyarakat seluruh Indonesia, kita bersama-sama membersihkan pantai. Kegiatan ini akan terus dimonitor untuk memastikan dampak positif bagi nelayan. Ulama membangun bangsa. Mengamalkan Pancasila bila dilakukan ikhlas karena Allah, sesungguhnya dia sudah mengamalkan ajaran dari agamanya. Kita hidup di dunia ini adalah hidup sementara. Tidak akan bisa kekal. Hidup di dunia ini tidak akan selama-lamanya nyaman. Damai Indonesiaku, TV One memang beda. Ya, ketika pertama kali mendengar kabar bahwa Radio Show, sebuah program musik TV yang legendaris yang menampilkan band-band musik-musik yang bisa dibilang non-mainstream ataupun underground akan kembali ditayangkan di televisi secara live. Itu buat saya sebuah kabar yang paling baik didengar dan mudah-mudahan Radio Show yang pernah menjadi raja dari penampilan performa musik ini akan menjadi sebuah tayangan yang ditunggu-tunggu lagi. Radio Show di TV One. Mas Kancing ini tidak bisa mengaji. Saya bawakan Al-Quran, suruh baca dia. Saya kemarin mampir di ICMI. Saya katakan, ini namanya transdimensi. Bagi saya pribadi, orang ini tidak lebih dari seorang penipu. Beliau diberi kesempatan untuk memperlihatkan apa ilmu yang dimiliki beliau. Kalau memang seseorang bisa mengadakan uang, kenapa mesti uangnya orang lain yang diminta? Indonesia Lawyers Club, TV One memang beda. Kalau orang punya lah Pak, tidak mau mungkin kalau di sini. Ini kan semuanya kalau orang di sini, berarti kan orang tidak mampu Pak. Kalau ngegrek itu bisa-bisa ketembak pelepah ataupun buah itu tetap mati, nggak tanggung-tanggung dia. Jangan kita hidup makan sehari-hari pun dari kerja kayak gini, kerja sawit. Masa kita mau mengharapkan dari orang di atas yang lebih tinggi dari kita, kan nggak mungkin. Bumi dan manusia di TV One memang beda.
Dengan luas mencapai 9.500 km persegi, Pulau Tidore memiliki 2 buah gunung, Marijang dan Maburu. Sebelum bernama Tidore, pulau ini sempat bernama Kieduko, yang berarti pulau bergunung api. Tidore merupakan pulau tua yang sejak abad ke-10 telah dihuni manusia. Seiring berkembangnya zaman, ada yang tak berubah dalam masyarakatnya, yaitu adat dan tradisi. Salah satu adat dan tradisi yang masih dipertahankan masyarakat Tidore hingga saat ini adalah Tauniado. Tauniado adalah upacara pinggitan yang menandakan bila seorang gadis kecil telah masuk akhir balik. Saya pun berkesempatan melihat prosesi acara adat ini. Assalamualaikum Pak Amin. Waalaikumsalam. Ya, kita bertemu lagi Bapak. Iya, ketemu lagi. Saya dengar katanya mau ada acara ritual adat tuh Pak. Ya, di sini Tidore ada satu ritual adat ketika anak gadis masuk usia akil balik. Akil balik itu ada ritual adat. Ada ritual adat. Seperti apa itu Pak? Yang disebut di sini Tauniado. Jadi ketika itu, setelah itu anak gadis kemudian dimandikan. Setelah itu masuk di kamar, kamarnya sudah ditata. Air yang digunakan untuk mandi sebelumnya telah didoakan terlebih dahulu oleh orang yang dituakan di Soasio. Sambil menunggu siaya, anak gadis yang di Tauniado, saya dan nenek-neneknya membuat sebuah ramuan khas untuk upacara ini. Terbuat dari dedaunan yang tumbuh di Tidore, ramuan ini dipercaya dapat melancarkan darah yang ada di tubuh sang gadis. Wasallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi ini setelah prosesi naik ranjang, prosesi selanjutnya itu apa Pak? Yang kemudian diberi lulur. Lulur yang tadi dibuat ya, itu? Iya, dibuat. Oh. Setelah lulur dia dulu biar dia minum ramuan ya, ramuan itu. Okay. Setelah masuk ke dalam kamar, sang gadis dilarang keluar kamar selama 9 hari. Melakukan prosesi puncak dari ritual adat ini. Prosesi tersebut merupakan penginjakan tanah yang akan dilakukan di luar oleh sang gadis. Gimana ya, sudah siap penginjakan tanah? Ya. Di hari ke-9, barulah dimulai prosesi injak tanah. Prosesi ini bermakna layaknya manusia yang baru terlahir kembali.
adat pun membacakan doa-doa untuk sang gadis agar diberi rezeki dan kesehatan. Nah, ini yang tak bisa saya lewati, makan bersama. Setelah seluruh prosesi adat Tahun Niadu selesai, seluruh keluarga makan bersama hidangan khas Tidore. Maluku Utara merupakan bagian dari wilayah timur yang memiliki keindahan alam yang sangat mempesona. Saya bersama teman-teman Nasi Jaha akan menyelam di satu titik yang sangat menarik, yaitu wilayah Pastoviri. Dan ini semua adalah persembahan dari langit. Ini kita udah siap berangkat nih? Udah, mau diving. Naik kapal ini ya? Ya, ayo. Memang ini adalah pertama kalinya saya menginjakan kaki di Maluku Utara. Di kejauhan sudah terlihat kemolekan Pulau Pastoviri. Dari Ternate, Pastoviri berjarak sekitar 18,5 km. Dengan menggunakan kapal cepat, saya dapat tiba di pulau tak berpenghuni itu dalam waktu hanya 20 menit saja. Saat air surut, dataran Pastoviri timbul di permukaan air, membentuk lagon parsial maupun keseluruhan yang sangat indah. Air laut yang mengelilingi Pastoviri pun begitu bening, membuat sorot matahari menembus hingga ke dasar laut. Sekarang kru-kru lagi mempersiapkan untuk alat-alat penyelamannya. Jadi gimana nih Bang Wedi persiapannya? Ya, jadi ini lokasi yang akan kita lakukan penyelaman, diving di sini. Di mana spot yang ada di sini terdiri dari lokasi-lokasi penyelaman yang sangat unik, di mana kontur daripada laut di sini dia landai dulu baru masuk ke kedalaman mencapai 20-30. Di tengah teduhnya perairan Teluk Jailolo yang membingkai sisi barat Pulau Halmahera, Pulau Pastoviri menyembul memamerkan kemolekannya. Pastoviri merupakan sebuah dataran kecil yang terdiri dari karang-karang laut atau biasa disebut dengan atol. Dari bahasa setempat, Pastoviri berarti berdiri sendiri. Berdiri sendiri di mulut teluk, Pulau Karangmungil itu serasa menyapa setiap orang yang berkunjung ke Jailolo.
atas pasti indah di bawah. Saatnya saya menikmati indahnya bawah laut Pastoviri bersama Bang Ismu, seorang penyelam profesional asal Maluku Utara yang mengenal dengan baik bawah laut Pastoviri. Keberagaman biota di Pastoviri merupakan salah satu yang paling beragam di Jailolo. Dengan kedalaman sekitar 15 hingga 25 meter, tempat ini memiliki topografi miring dan landai yang membuatnya menjadi lokasi favorit para penyelam pemula maupun profesional. Dengan arahan Bang Ismu, saya pun dibawa ke sebuah karang di mana ikan badut atau lebih dikenal dengan Nemo bersembunyi. Luar biasa indahnya. Lengkap sudah perjalanan saya di Maluku Utara, salah satu surga di timur Indonesia yang pesona alam dan budayanya membuat saya betah tinggal berlama-lama. Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor Tentu Sarung Kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب